Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel ini. Ya, ini sekedar video update saja teman-teman untuk perawatan yang saya lakukan di hari ini. Dan tentu saja perawatannya masih seperti biasa ya teman-teman. Hari ini hari Rabu, minggu kemarin memasuki minggu ke-9. Dan ini hari Rabunya, yakni jadwal perawatan untuk pemberian fungisida. Dan sekaligus sudah memasuki jadwal untuk pengocoran kalsium. Ya teman-teman, hari ini lebih tepatnya kemarin saya pasang paranet ini. Saya mencoba ya teman-teman ya, barangkali bisa untuk mengurangi hawa panas. Sebenarnya ini paranet tidak full teman-teman ya. Coba saya lihatkan dari sini ya. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan ya, tidak menutupi keseluruhan, hanya sebagian. Ini untuk mengurangi intensitas sinar matahari ya, karena di sini dekat Katulistiwa. Sebenarnya saya tidak begitu terlalu berdampak, tapi di sini saya coba-coba saja memberikan paranet. Karena setelah ini saya juga akan menanam seledri dalam jumlah yang agak banyak, jadi saya beli paranet sekalian. Mumpung seledrinya belum tumbuh, saya manfaatkan dulu untuk menutupi cabai. Ya barangkali ada sedikit efek, entah efeknya apa, kita evaluasi sama-sama nantinya ya teman-teman ya. Tapi kalau di tempat kawan-kawan memiliki suhu yang tinggi dan membuat tanaman itu layu, bisa diberikan paranet seperti ini. Walaupun di sini saya tidak punya kendala terhadap layu ya kawan-kawan, karena ketersediaan air bagus, media tanam bagus, yakni dengan campuran tanah dan sekam itu bisa mengurangi layu ya kawan-kawan ya. Ya layu sendiri itu sebenarnya bisa disebabkan karena produksi akar atau jumlah akar itu yang terlalu sedikit sehingga tidak mampu menyuplai kebutuhan air yang ada di menyuplai kebutuhan air yang dibutuhkan oleh batang dan daun sehingga tanaman itu layu. Yaitu karena bisa jadi polybagnya terlalu kecil. Sebenarnya milik saya ini terlalu kecil kawan-kawan. Di kedepannya nantinya akan saya gunakan polybag yang lebih besar. Kalau di rumah dengan polybag seperti ini saja sudah cukup. Karena ya produksi akarnya mungkin tidak terlalu banyak ya karena vertigasi. Ini kan irigasi, berbeda perlakuan ya kawan-kawan ya. Dan juga masih saja ada yang menanyakan di kolom komentar ya, di beberapa video saya yang terakhir, menanyakan kenapa kok masih dipupuk, padahal di dalam pipa itu ada nutrisi. Padahal di dalam pipa ini bukan nutrisi sama sekali ya teman-teman, hanya air biasa. Ya mungkin itu hanya penonton yang baru bergabung dan belum melihat video saya sebelumnya, atau menonton video di skip-skip sehingga gagal paham ya. Padahal di setiap video itu saya selalu mengatakan bahwasanya ini irigasi kapiler dan tidak menggunakan nutrisi. Ya seperti ini ya kondisinya teman-teman ya. Oke, kita persiapkan dulu untuk melakukan pengocoran di hari ini. Ini ya kondisinya teman-teman ya. Buahnya juga banyak ya, tidak ada kendala saya terhadap ini. Oke lah, kalau warnanya agak kuning ini kameranya masih menggunakan HP teman-teman. Mungkin di kedepannya, siapa tahu di tahun depan bisa memberikan tayangan yang lebih baik lagi daripada hari ini. Tapi setidaknya di sini saya mencoba menyajikan hal semaksimal mungkin kepada Anda semua. Ya hari ini sebelum memasuki jam 8 teman-teman, cuaca sudah agak hangat dan pastinya di sini cuacanya cerah dan udara juga begitu segar ya. Ini indah sekali teman-teman. Itu ada apa namanya itu ya. Oke lah, di sini masih hutan ya kawan-kawan ya. Oke, langsung saja kita siapkan pengocoran kalsium. Untuk kalsium kita masih gunakan kalsium yang serbuk ya kawan-kawan, bukan kalsium nitrat. Karena kalsium nitrat itu bisa tidak cocok lah digunakan di sini ya teman-teman. Kalsiumnya kalsium bubuk. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi. Oke, saya campur dulu agar kita bisa cepat pulang ke rumah dan merekap hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Oke, baik saudara-saudara, di sini saya gunakan air sejumlah 20 liter. Kenapa saya menggunakan 20 liter? Padahal biasanya saya menggunakan hanya berapa ya, 15 liter. Ini karena sisanya mau saya bawa pulang teman-teman, karena cabai vertigasi kapiler yang ada di rumah juga jadwal pengocoran kalsium saya sekalian buat di sini. Ya untuk per 1 liter airnya itu bisa gunakan 1 sendok teh, tapi di sini saya gunakan sendok makan saja biar cepat. Jadi saya membutuhkan sekitar 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. Oke, hanya seperti itu. Sekarang kita aduk dan kita aplikasikan per tanaman masing-masing 150 cc atau 1 gelas kecil ya teman-teman ya.
tapi kita aduk dulu. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman, sebentar saja sampai semuanya rata dan kita aplikasikan. Untuk kalsium perawatannya bisa 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini, sebisa mungkin antara 2 sampai 3 minggu sekali ya teman-teman ya. Tentu kita tidak ikhlas melihat tanaman kita ini rontok. Apalagi sudah seperti ini kondisinya. Sayang sekali bukan? Oke, langsung saja kita kocorkan. Masing-masing 1 gelas saja. Sekaligus nanti setelah ini kita semprot dia dengan kalsium. Karena memang jadwalnya penyemprotan kalsium. Apabila minggu lalu kita semprotkan gandasil ya, gandasil B, jadi selang-seling saja. Untuk aturan penyemprotan sudah pernah saya utarakan ya teman-teman, tinggal dicari saja videonya. Oke, saya selesaikan dulu ya teman-teman, karena ini masih banyak, ada sekitar 100 pohon. Dan juga saya lanjutkan dengan penyemprotan fungisida dicampur kalsium. Bila kemarin saya gunakan, kalau tidak salah itu antrakol, sekarang saya gunakan ditan lagi ya teman-teman ya, karena untuk fungisida itu harus di rolling idealnya, karena itu kalau kita salah-salah saja nanti biasanya akan terjadi busuk batang, busuk buah, busuk daun, dan lain sebagainya, bahkan cacar ya. Jadi pencegahan itu kita harus lakukan sejak dini. Baik, saya selesaikan dulu teman-teman ya, agar tidak terlalu lama videonya. Oke, sudah selesai untuk melakukan pengocoran teman-teman. Kita lanjut untuk pemberian fungisida dan pencampurannya, karena fungisidanya akan saya campur dengan kalsium. Oh ya, beberapa waktu yang lalu saya juga ada membuat tutorial ya tentang menanam cabai seperti ini tapi menggunakan botol. Itu ya kawan-kawan ya. Tanamannya masih hidup ini dan sudah mulai berbunga, itu dia ya. Kelihatan tidak ya teman-teman ya? Ini ya. Blur ya, hampir aja saja. Oke, ini ya kelihatan ya walaupun blur ya. Oke lah. Setidaknya itu apa ya? Untuk contoh bahwasanya tidak harus menggunakan pipa ya kawan-kawan. Anda bisa gunakan botol bekas untuk tempat penampungan airnya. Oke, saya siapkan dulu ya teman-teman ya untuk fungisidanya di hari ini. Saya gunakan yang namanya ditan. Oke, saya campur dulu. Oke, kita siapkan dulu teman-teman. Ya, kita campur dulu ya fungisida dan kalsiumnya. Di sini saya gunakan air sekitar 5 liter karena saya akan melakukan penyemprotan juga terhadap cabai saya yang di rumah. Saya berikan sekitar 3 sendok teh. Ini sendok teh ya, bukan sendok makan. 1, 2, 3. Sebenarnya untuk dosis fungisida ini tidak ada patokan yang terlalu mengikat teman-teman ya. Artinya dosisnya itu bisa meleset gitu ya, selama tidak terlalu parah gitu ya. Untuk kalsiumnya, ini kalsium bagus. Kalsium ini sangat baik sekali teman-teman untuk membantu melakukan pencegahan terhadap jamur ya, menekan pertumbuhan jamur juga. Selain itu juga membuat tanaman kita semakin lebih kuat. Mungkin saya beri sekitar 2 sendok saja ya. Sama seperti fungisida, kalsium ini tidak punya dosis yang terlalu mengikat, artinya fleksibel saja. Tapi untuk lebih jelasnya akan saya letakkan link tentang fungisida maupun si kalsium ini. Di sana sudah ada cara penggunaan teman-teman, Anda tidak usah susah-susah lagi ya. Oke, saya aplikasikan, kemudian kita pulang lagi ke rumah untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Seperti biasa ya teman-teman, semprotkan juga pada bagian seluruh tanaman seperti atas daun, bahu daun, bahkan di bagian batangnya ya. Karena fungisida ini bersifat kontak ya. Jadi harus menyebar secara merata, karena hanya jamur yang terkena oleh fungisida ini saja yang mati. Berbeda yang bersifat sistemik ya. Sistemik dia terserap ke jaringan tanaman. Sehingga walaupun jamurnya tidak terkena secara langsung, biasanya akan tetap mati. Seperti ini ya teman-teman ya, contoh. Nah, seperti itu. Mudah sekali bukan? Perawatannya hanya seminggu sekali kok.
Untuk fungisida dan insektisida juga seminggu sekali. Artinya dalam 1 minggu itu kita melakukan 2 kali perawatan ya teman-teman. Baiklah, saya lanjutkan dulu sampai selesai, baru kita pulang dan kita catat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke, saya selesaikan dulu teman-teman. Oke, sudah di rumah lagi ya teman-teman. Kita catat dulu dan kita akhiri videonya memasuki part 021 ya. Berarti saya sudah membuat video tentang cabai irigasi kapiler sudah 21 kali ya kawan-kawan. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 bulan 6 tahun 2020. Hari ini jadwal saya tadi pengocoran kalsium, dan semprot fungisida. Tadi saya gunakan ditan ya, ditambah kalsium. Karena minggu lalunya saya gunakan Gandasil B ya teman-teman, di sini masih ada catatannya ya. Oke, hanya itu ya teman-teman kegiatan kita di hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel ini, bisa lihat di deskripsi ya teman-teman, karena dokumentasi pembuatan video dari awal tanam itu sudah saya catat semua. Ini buktinya sudah memasuki part ke 021, artinya itu kan ada part 001 dan lain sebagainya sampai di hari ini. Dan tentu tiada salahnya juga Anda untuk subscribe channel ini barangkali ingin mengetahui update-update saya selanjutnya tentang perkembangan tanaman cabai yang ada di lahan tadi ya teman-teman, termasuk video-video lainnya. Oke, sekiranya tayangan ini bisa bermanfaat untuk Anda atau setidaknya untuk menghibur atau setidaknya ingin mengetahui perkembangan cabai irigasi kapiler yang ada di lahan, seperti tadi ya sudah saya tunjukkan semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas waktu Anda menonton video ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.